Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan sekarang saya akan ajak sahabat untuk ngobrol tentang satu buku, Rute Indonesia Raya. Buku ini adalah sebuah buku yang menjelaskan tentang visi, gagasan, dan ide dari penulis bagaimana Indonesia menepati janji kemerdekaannya sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi negara dengan pengaruh besar dalam kancah persaingan global. Untuk itu pula, penulisnya datang ke Banda Aceh, sekaligus bertemu dengan anak-anak muda dan sharing tentang ide menuju Indonesia Raya. Ya benar, kalau bicara tentang menuju Indonesia Raya, membutuhkan rute yang harus dilalui secara tepat. Sehingga tidak salah arah, salah jalan, dan salah mencapai tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan melihat potensi dalam perspektif geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi, semua potensi dimiliki oleh Indonesia. Kira-kira itu yang disampaikan oleh penulisnya, Dr. Abdi Yuhana SH.MH. Menurutnya juga dalam konteks keindonesiaan, mengapa rute dalam berbangsa dan bernegara saat ini dibutuhkan? Secara sederhana dapat diilustrasikan. Dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah memahami rutenya, bukan? Arah yang akan dilalui setiap orang. Ditempuh supaya tepat waktu bisa sampai ke tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, jangan hanya sampai dan bermodalkan keberanian saja tanpa visi, kemudian asal berjalan dengan kondisi tidak memahami rutenya. Tentu saja ini dapat dipastikan perjalanan tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Bagaimana serunya pertemuan dengan anak-anak muda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Menurut Pak Abdi, menjadi negara maju dengan daya saing tinggi dan dihitung sebagai salah satu kekuatan global negara di dunia, bagi Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang akan menemui kenyataannya. Terlebih lagi sekarang kita sedang dalam fase bonus demografi di mana usia produktif di Indonesia lebih banyak dari yang tidak produktif. Jika saja seluruh entitas bangsa memiliki pemahaman yang kongruen dengan pentingnya rute bernegara, maka tentu saja akan mencapai kemakmuran dan masa depan yang gemilang. Banyak hal yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdi Yuhana. Banyak hal menarik yang kami dengar. Banyak hal seru juga yang bisa didiskusikan. Bicara tentang rute Indonesia Raya misalnya, Dr. Abdi membahas banyak hal, termasuk kelebihan-kelebihan negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dan apa yang menjadi kelebihan itu, seperti dalam gambar ini. Setelah ngobrol panjang, berdiskusi dengan para anak muda yang ada di kampus dan obrolan yang seru, dan saatnya kita sekarang juga akan ngobrol lagi ya dengan penulis buku Rute Indonesia Raya, Dr. Abdi Yuhana SH.MH. Semoga sahabat-sahabat senang dan jangan lupa yang baru saja mengunjungi channel YouTube ini boleh subscribe, like, dan komen, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Inilah Rute Indonesia Raya bersama Dr. Abdi Yuhana SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Hendra di channel yang Anda tunggu-tunggu. Dan kali ini kita akan ngobrol banyak dengan bintang tamu di channel Hendra Syah. Dan akan ngomong banyak juga tentang apa saja yang dilakukan, terutama produksi buku yang baru saja launching yang judulnya Rute Indonesia Raya. Nah, sahabat saya yang satu ini adalah seorang aktivis dan juga seorang akademisi, ngajar di bidang hukum dan fokus juga di pengembangan sumber daya manusia dan banyak mengulik hal-hal yang terkait dari sektor tersebut, terutama yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kita ngobrol dengan Bapak Dr. Abdi Yuhana SH.MH, atau saya akrabnya memanggil
Kang Abdi ya. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh. Ya, sangat senang hati. Senang hati ya. Saya di Aceh. Ya, Kang Abdi, ini tadi kita kan sudah ngobrol di kampus, sudah ketemu dengan mahasiswa, sudah ngobrolin tentang banyak hal, sampai hal-hal yang barangkali nggak pernah terbayangkan selama ini, khususnya di mana Indonesia sangat mementingkan sumber daya manusia anak-anak muda ya. Kalau dikaitkan dengan buku Rute Indonesia Raya ini, itu apa yang memotivasi sehingga lahir buku ini, Kang Abdi? Ya, jadi dengan saya datang ke Aceh, saya semakin mencintai Indonesia. Masya Allah. Ya, Indonesia yang sangat luar biasa, di mana kita lihat bahwa dari Sabang sampai Merauke, dan sekarang ini hari ini saya di Aceh bersama Bang Hendra. Ini luar biasa, sahabat saya yang juga sangat berpikir keras untuk bagaimana supaya Aceh dan Indonesia maju. Saya sangat mengapresiasi Bang Hendra. Dan dengan melihat situasi hari ini di Aceh, kemudian beberapa bulan lalu saya ke Kalimantan, kemudian saya juga ke daerah Sumatera lainnya, ke Sumatera Barat, ke Sumatera Selatan. Tidak ada kata yang menurut saya lebih tepat selain bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya potensi. Dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar, sekitar 270 juta ya Bang Hendra. Kemudian tadi juga pada saat di depan teman-teman mahasiswa disampaikan bahwa salah satu provinsi di Indonesia yang juga sangat kaya akan sumber daya alam. Mulai dari batu bara, emas, perak, gas alam, minyak bumi, semua ada. Laut. Dan kebetulan hari ini ya kita bincang-bincang di bawah sungai yang airnya begitu mengalir terus, mengalir ibarat rasa cinta dan nasionalisme kita semua kepada Indonesia. Sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa bagi Indonesia ini. Sehingga apalagi yang kurang dari Indonesia. Maka itulah yang menjadi inspirasi bagi saya untuk menulis buku yang berjudul Rute Indonesia Raya ini. Tinggal persoalannya adalah potensi yang luar biasa ini mau kita apakan? Ya. Setelah kita merdeka sejak tahun 45, jadi kalau dihitung sekarang tahun 2023, sudah 78 tahun kita merdeka. Kang Abdi, itu menarik sekali penjelasannya. Dan kalau kita lihat Indonesia dalam buku Rute Indonesia Raya ini, kita kebayangkan 2045 nanti Indonesia memasuki masa keemasannya gitu. Apa yang terlihat dari Kang Abdi selama menulis ini, melihat sebaran sumber daya manusia, kemudian kepedulian mereka untuk juga ikut merasa andil terlibat langsung ya, bahwa peran mereka itu sangat menentukan untuk pembangunan Indonesia maju di ke depan. Ya, jadi saya berpikir begini, bahwa kita ini kan perlu satu visi, cara pandang, sebuah gagasan yang menjaga keindonesiaan. Karena dengan visi itulah apa yang menjadi, katakanlah, tujuan kita dalam bernegara, di mana tahun 2045 kita akan mengalami 1 abad Indonesia merdeka. Artinya genap 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, sehingga ketika kita sudah memasuki
100 tahun Indonesia merdeka, tentunya kan harus ada kemajuan yang harus terus bergerak ke depan. Jangan malah nanti ke belakang lagi gitu. Nah, makanya ya, visi itulah yang menurut saya kemudian dibutuhkan. Dan visi yang saya sebut sebagai visi kebangsaan itu tentunya itu kan memerlukan satu rute untuk mencapai ke tujuan itu. Jadi ibarat ya sebuah perjalanan, ketika kita hendak mencapai tujuan, maka butuh kan rute itu, butuh jalan yang harus dilalui, yang harus ditempuh, sehingga kita bisa mencapai tujuan itu dengan tepat waktu, dengan baik. Nah, sama halnya kita ketika mengarungi satu perjalanan, nah bernegara ini juga sama, ibarat satu perjalanan. Jadi apakah perjalanan kita di dalam bernegara itu akan tetap berkutat ya, pada problematika kebangsaan yang sama, ataukah ya, kita terus mengalami kemajuan untuk mencapai tujuan bernegara, atau ya, selama kurun waktu sampai hari ini apakah kita menuju ke belakang di dalam bernegara. Nah, tentunya itu bisa dilihat dari indikator-indikator yang dilihat. Nah, sementara di dalam bernegara ini itu kan kita tidak bisa hidup sendirian. Benar. Harus juga kita melihat perkembangan negara-negara di dunia. Nah, kalau kita mengkomparasikan itu, Bang Hendra ya, kalau kita membandingkan antara Indonesia dengan negara lain, Indonesia dengan satu negara yang lainnya, nah maka tentunya kita harus perlu nampaknya untuk benar-benar melihat ke depan. Kenapa kita harus perlu melihat ke depan? Nah, kita sekarang lihat Indonesia merdeka tahun 1945. Singapura merdeka tahun berapa? Kemudian Korsel merdeka tahun berapa? Jepang ya, setelah bom atom Hiroshima Nagasaki oleh Amerika kemudian bangkit, sekarang menjadi negara maju. Korsel menjadi negara maju, Singapura menjadi negara maju. Ada Jepang tadi Kang Abi sampaikan sebagai contoh gitu. Korsel juga. Nah, sekarang Kang, Indonesia itu kan sedang berada dalam posisi bonus demografi yang melimpah ruah ya. Usia produktifnya sangat tinggi, persentasenya sampai dengan 64%. Kemudian revolusi industri juga memungkinkan kita untuk bisa maju pesat. Apa sih menurut pandangan Kang Abdi ini supaya kita bisa mensikapi itu dengan baik dan sumber daya manusia yang besar ini bisa dikelola dengan baik potensinya? Iya, jadi ya kalau kita melihat ke dalam, nampaknya kan baik-baik saja. Iya. Kalau in looking ya kita melihat bangsa kita baik-baik saja. Tetapi ketika kita tadi mengkomparasikan, melihat jendela ya dunia luar, di mana negara-negara di dunia terus berkembang, ya, kita misalnya lihat RRC dengan visi Belt Road Initiative, dia terus berkembang maju. Kemudian negara-negara Uni Eropa, ya, dia juga terus ingin berkembang maju dan tidak mau terlibat, ya, katakanlah kompetisi antara RRC dan Amerika. Nah, sekarang gimana posisi Indonesia? Kalau tadi disampaikan bahwa Indonesia ini mengalami bonus demografi, lalu kemudian revolusi industri, kemudian perbandingan daya saing dengan negara-negara di dunia. Nah, kita lihat indeksnya. Pertama, daya saing. Posisi Indonesia dalam konteks daya saing, artinya dengan negara-negara lain, ya, Indonesia ini ya, di Asia Tenggara hanya bisa unggul dengan Myanmar. Singapura urutan pertama, gitu ya, Malaysia,
di urutan ke-27 Thailand. Nah, Indonesia ini di sekitar urutan ke-30-an lebih. Nah, artinya apa ya? Artinya dalam melakukan pemetaan daya saing itu kan ada indikator. Iya. Kan gitu. Indikatornya apa? Salah satunya adalah sumber daya manusia. Kang, kalau kita lihat dari persiapan, nah sekarang ini kan patokannya tadi kita misalnya komparasinya ke negara-negara lain gitu. Tapi sementara dari sisi sumber daya manusia jumlah yang paling banyak itu kan Indonesia. Ya, apalagi sih yang perlu kita lakukan agar maksudnya sumber daya yang luas ini jangan sampai sia-sia. Kita teringatkan Kang, ketika Jepang itu dijatuhi bom Hiroshima Nagasaki itu, mereka betul-betul mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengelola keterbatasan mereka, justru akhirnya unggul gitu. Kang Abdi sendiri melihat ini contohnya harusnya seperti apa nih kalau di Indonesia? Kan ibarat begini ya, sumber daya manusia itu ibarat komputer. Komputer itu dia akan bisa menampung software kalau hardware-nya kuat. Iya. Kan gitu ya Pak? Betul-betul. Ya kan? Nah, sama manusia juga. Manusia juga dia sumber daya manusianya kuat ketika ditopang oleh dua hal. Pertama, faktor kesehatan. Yang kedua, faktor pendidikan. Nah, kalau kita lihat ya di faktor kesehatan, ya, kita ini jujurnya masih menghadapi situasi di mana masih banyak masyarakat yang mengalami gagal tumbuh ya, karena kekurangan gizi, stunting ya, atau disebut dengan stunting. Kemudian di beberapa daerah fasilitas kesehatannya masih belum lengkap. Apalagi kemudian ditambah tenaga medis. Nah, saya kira itu kemudian ya, menurut hemat saya faktor kesehatan itu menjadi penting. Ya tadi, ketika manusianya sehat, manusianya kemudian kuat, ya, maka dia akan menampung banyak pengetahuan, kan gitu Bang. Nah, dan selain kesehatan, sumber daya manusia itu harus juga dilihat dalam perspektif pendidikan. Nah, hari ini kalau kita lihat ya, referensi ya, terkait dengan misalnya berapa sih jumlah peneliti Indonesia dari 1 juta orang kan gitu. Nah, di Indonesia itu dari 1 juta orang masih sekitar 946 peneliti. Dari 1 juta? Ini berdasarkan data dari UNESCO. Okay. Nah, sementara Singapura, Malaysia itu sudah di sekitar 4.000-an. Apalagi RRC udah tidak akan bisa terkejar. Nah, dari sisi peneliti saja kita masih tertinggal. Lalu kemudian yang kedua dari sisi riset. Negara-negara di dunia bagaimana supaya misalnya pertaniannya bisa maju, ya, itu dengan melakukan riset. Ditopang dengan teknologi. Bagaimana panen, bagaimana misalnya yang sederhana menanam padi, mereka sudah menggunakan teknologi. Sementara kita masih konvensional. Nah, jadi Bang Hendra ya, SDM itu menjadi satu hal yang penting bagi Indonesia. SDM berkorelasi dengan dua hal, dengan pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi saya kira negara perlu sekali untuk benar-benar fokus untuk meningkatkan dua hal ini. Kita bisa lihat negara-negara maju di dunia bagaimana mereka menyekolahkan ya, rakyatnya ke negara-negara lain. RRC dia sekolahkan, Vietnam dia sekolahkan, Malaysia yang dulu banyak belajar dari Indonesia sekarang pendidikannya sudah lari dari kita, melompat. Nah, jadi saya kira itu yang penting. Faktor SDM itulah yang penting. Nah, sehingga ketika kemudian menjawab apakah kita bisa memanfaatkan bonus demografi, ya kita lihat tadi, apakah kita sudah memiliki sumber daya manusia yang kuat atau tidak. Jadi jangan sampai kita memiliki resources yang luar biasa, tetapi ketika ditanya apakah
kita bisa mengelola atau tidak sumber daya alam, kemudian kita bertanya lagi, ini bagaimana lagi? Nah, jadi sumber daya manusia ditopang oleh riset dan teknologi seperti begini ya Bang Indra. Jadi Korsel itu dia fokus. Jadi ketika setelah merdeka dia sampaikan bahwa yang pertama adalah membangun SDM. Yang kedua, melakukan apa yang disebut dengan konsep land reform, pembagian tanah. Yang ketiga, mendorong anggaran yang besar untuk riset dan teknologi. Kemudian yang keempat, ekonomi, ya, dengan melakukan ekspor yang berorientasi pada barang-barang konsumtif. Mereka lakukan itu. Maka kita pun perlu konsep. Nah, konsep itulah yang menjadi bagian dari apa yang disebut dengan rute Indonesia Raya. Jadi itulah jalan yang harus ditempuh oleh kita gitu loh. Kalau Indonesia ini ingin menjadi negara maju. Jadi jangan sampai kita bicara 100 tahun. Di tahun 2045 kita akan mengalami Indonesia emas. Tetapi ketika kita lihat di dalamnya, kita belum berbenah terhadap faktor pendidikan, riset dan teknologi. Lalu kemudian pemetaan ya terhadap hal-hal yang ada di dalam negeri, ya susah. Pemetaan yang ada dalam negeri itu maksud saya begini Bang Hendra ya. Lihat negara-negara di dunia, dia akan melaju kencang ke depan ketika problem sejarahnya sudah selesai. Problem sejarah ya. Problem sejarah. Jadi kalau misalnya kita sebagai Muslim, ya, ketika ditanya kepada siapa, ya, kita harus menghormati dan berbakti. Kan jawabnya kepada ibu. Ibu baru bapak. Nah, sama di negara. Ketika ditanya bagaimana cara memajukan bangsa Indonesia, jawabannya historis. Sejarah. Kenapa? Jadi ada beberapa negara di dunia yang dia tidak bisa mengelola sejarahnya sehingga terjadi konflik. Misalnya negara di Afrika Selatan namanya Burundi. Itu karena sejarahnya belum selesai sehingga konflik terus. Jadi menurut saya ya di Indonesia ini ya, perlu ada kesepakatan dan kesepahaman tentang sejarah kita. Misalnya kita lihat kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di Aceh di sini ada kerajaan Samudra Pasai. Di Kalimantan ada Kutai misalnya. Di Sumatera Selatan ada Sriwijaya. Di Jawa ada Majapahit, kerajaan-kerajaan besar kan, ada Pajajaran. Kemudian ada Mataram. Itu bagian dari sejarah kita. Itu harus dihimpun sampai kemudian bagaimana peristiwa 28 Oktober ketika bangsa-bangsa yang ada di Indonesia mendeklarasikan menjadi satu bangsa Indonesia. Itu proses, saya kira perjalanan sejarah yang luar biasa. Nah, jadi ada hal yang kita harus kesepakati dalam bernegara ini, yaitu sejarah. Nah, jadi saya khawatir kalau sejarah kita belum selesai ke depan, ya, ketika kita ingin terus melaju ke depan, tiba-tiba konflik lagi gara-gara urusan sejarah. Nah, maka menurut hemat saya kita perlu ya, di dalam konteks bersejarah itu menyepakati. Kita lihat misalnya Bang Hendra di Amerika. Yang namanya Amerika, mata uangnya apa sih gambarnya? Kan sama semua George Washington ya? Tidak ada yang lain, tidak ada sejarah selesai. Di RRC, mata uangnya apa? Gambarnya sama semua. Nah di kita ini ya tadi ya karena memang latar belakang yang berbeda, ya, berbagai macam bangsa, sukunya ada 1.200 suku, bahasanya ada 746 bahasa, pulau yang 17.000. Nah maka kita harus perlu mengikatkan itu. Jadi kalau menurut sejarawan Swedia namanya Julian Benda, dia katakan untuk menghancurkan satu negara itu caranya adalah dengan mengaburkan sejarah, memutus mata rantai generasi sekarang dengan generasi yang lalu, dan hilangkan bukti-bukti sejarah. Itu menurut
peneliti dari Swedia. Nah, jadi saya kira sejarah inilah yang penting, sehingga ke depan ketika kita terus maju, kita sudah selesai dengan sejarah. Nah, kemudian yang kedua, itu faktor kesepakatan di dalam bernegara, Bang Hendra, ya. Misalnya begini, kita sudah menyepakati tentang Pancasila, ya sudah. Karena itu juga bagian dari proses bersejarah kita yang disepakati oleh seluruh founding father kita di dalam perumusan di BPUPK. Jadi Pancasila itulah yang menjadi konsensus kita, yang mempertemukan semua perbedaan yang ada di Indonesia dengan Pancasila. Jangan kemudian Pancasila masih dipersoalkan, apakah itu ideologi negara, apakah itu ideologi pemersatu. Ya, itu sebagai pemersatu saja. Ya, sebagai pemersatu kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian problem lainnya adalah tentang euforia kita di dalam berdemokrasi. Jadi pasca reformasi kita ini kan kita terus mengalami satu exercise di dalam berdemokrasi. Nah, sementara kita lihat kalau melihat apa yang dirancang oleh para founding father kita ya, dalam konteks bernegara, misalnya dalam konteks demokrasi yang dikedepankan adalah demokrasi musyawarah. Itu adalah hal yang baik. Yang pada hari ini di negara-negara di dunia menggunakan apa yang disebut dengan konsensus demokrasi. Ya, pada intinya itu kan demokrasi yang didasarkan pada musyawarah. Nah, sekarang kita terus melakukan exercise dalam demokrasi. Jadi faktor sejarah, faktor kesepakatan bernegara, dan faktor euforia demokrasi ini kalau tidak kita kelola dengan baik, ya, itu bisa menjadi daya pemecah bagi Indonesia. Jadi saya kira hal-hal yang demikian, Bang Hendra, yang menurut saya ke depan ya kita harus rumuskan benar. Makanya saya lebih cenderung untuk menjaga Indonesia itu dengan visi. Visi ya. Dengan cara pandang kita, dengan ide, dengan gagasan untuk menjaga keindonesiaan kita. Artinya semua anak bangsa istilahnya ya, semua sumber daya manusia yang punya pemikiran-pemikiran yang baik, mungkin bisa dikembangkan dalam bentuk visi-visi yang memang strategis ya, dan mendukung pembangunan Indonesia, terutama rencana-rencana jangka panjang begitu ya, Kang ya. Intinya menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia itu, jangan kemudian misalnya provinsi yang satu diberikan keleluasaan, provinsi yang lain tidak, kan gitu ya. Misalnya Aceh ini penuh dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusianya. Kan kita mengenal misalnya pahlawan dari Aceh, ada Cut Nyadin, ada Teku Umar. Itu pahlawan-pahlawan nasional yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Jadi tentunya ya Aceh juga harus diperhatikan benar gitu. Bagaimana cara memperhatikannya? Ya majukan sumber daya manusianya. Berikan keadilan dengan apa? Dengan tentunya ya, melihat ya, porsi pembangunannya dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Jadi jangan dieksploitasi sumber daya alamnya, tetapi kesejahteraannya dilupakan. Nah ini kan kemudian provinsi-provinsi yang lain juga sama, harus begitu. Nah sehingga kalau dulu misalnya Bung Karno contohnya ya, ketika menjaga Indonesia dia ciptakan pengusaha-pengusaha. Misalnya di mana? Di Aceh. Ini ada pengusaha namanya Markam. Itu sangat terkenal. Kemudian di Sumsel ada Hasim, di Sumut ada Pardede, kemudian di Sulawesi ada Warman. Dia cipta untuk apa tujuannya? Ya untuk memberdayakan potensi lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi jangan sampai kemudian pengusahanya hanya untuk kalangan tertentu, daerah tidak. Saya kira inilah yang menjadi pembagian saya kira yang perlu diperhatikan ya, dengan sekali lagi latar belakang perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu harus dijadikan modal sosial. Nah, sehingga saya yakin ya dengan rute Indonesia Raya, ya, rute menuju Indonesia Raya ini, pembangunan
sejarah, pembangunan SDM, dan keadilan pembangunan. Saya kira Indonesia akan tetap kokoh, kemudian tujuan kita dalam bernegara akan tercapai, masyarakat adil makmur. Dan itu menjadi sebuah keniscayaan. Insya Allah bisa terwujud ya. Harus terwujud. Dan kalau semua Indonesia. sumber daya manusia juga merasa bahwa di diri mereka ada keterwakilan, ada potensi yang harus dipanggil untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Betul. Barangkali ada kunci-kuncinya, Kang Abdi, untuk anak muda, bagaimana supaya tidak sungkan dan malu-malu, atau mungkin mencari ceruk yang bisa dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi yang baik juga untuk negara Indonesia yang kita cintai ini. Ya, jadi pada prinsipnya seluruh warga negara itu bersamaan kedudukannya. Dalam apa? Dalam berprestasi, di dalam mengelola negara, siapapun itu. Artinya saya harapkan ya, tokoh-tokoh Aceh yang kemudian ya, menjadi tokoh-tokoh nasional semakin banyak. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya tidak lupa kepada Aceh untuk membangun Aceh. Yang dari Papua, tokoh-tokoh nasionalnya semakin banyak. Apa relatednya? Apa relasinya? Ya mereka tidak lupa terhadap daerah. Dari Sulawesi, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itulah keindonesiaan. Keindonesiaan. Jadi kita jangan melupakan takdir sejarah kita. Jangan melupakan takdir ya, Indonesia yang sangat luar biasa kayanya. Takdir geopolitik kita. Nah, sehingga bagi generasi muda untuk ya, memiliki satu kesadaran bahwa ya, jika ingin Indonesia ini menjadi negara besar, maka dia harus paham tentang geografi politik yang dimiliki. Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Miangas, dengan jumlah suku, bangsa, bahasa, itulah Indonesia. Jadi jangan dipertentangkan tentang perbedaannya, tapi dilihat persamaan-persamaannya, yaitu kita ingin terus melaju ke depan menjadi negara besar yang mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Terima kasih Kang Abdi. Ya, ini banyak sekali sudah masukan dan ya. Teman-teman semuanya yang kami obrolin ini adalah sedikit dari ringkasan buku Rute Indonesia Raya. Ini baru saja ditulis oleh Kang Abdi atau Dr. Abdi Yuhana SHMH, dan mudah-mudahan bisa menjadi insight baru bagi kita untuk melihat Indonesia yang kita cintai ini dengan cara dekat ya Kang. Ya. Dan membangunnya juga dengan cara yang luar biasa. Dan seperti kata Kang Abdi tadi, jangan lupa sejauh apapun kita berjalan, ingatlah Indonesia menunggu kita untuk membangunnya gitu ya. Betul. Saya tadi itu tersuggest dengan kata-kata ibu tadi ya. Itu kan Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Tapi di dalam filosofi bernegara pun kata Kang Abdi harus ada sejarah. Ibu, sejarah. Jangan lupakan sejarah, kata Bung Karno ya, atau jas merah. Jangan lupa sejarah. Kang Abdi, terima kasih banyak sudah datang ke Aceh, dan teman-teman semuanya. Saya ingin cerita sedikit bagaimana Bapak Dr. Abdi Yuhana SHMH ini sampai ke Banda Aceh. Jadi di periode Juni sampai Juli lalu, kebetulan kadarullah kami sama-sama sedang menunaikan ibadah haji. Dan saya waktu itu sering bertemu secara tidak langsung dengan Kang Abdi, baik di masjid, kemudian ketika keluar, jalan pulang ke tempat masing-masing. Terus akhirnya dilanjutkan dengan obrolan ngopi ya, ngobrol sambil menunggu jadwal sholat maghrib pada saat itu. Dan saya banyak dapat informasi dari kisah-kisah Kang Abdi ini, bagaimana cara dia mencintai Indonesia, bagaimana caranya juga berkontribusi. Dan salah satunya saya jadi tahu bahwa Kang Abdi ini sedang menunggu launching buku Rute Indonesia Raya. Nah terus iseng-iseng saya ngajak Kang, mau nggak berbagi dengan mahasiswa saya? Gitu, ternyata gayung bersambut. Kang Abdi menentukan jadwal dan datang. Dan tadi sebelum podcast bincang-bincang ini kita ambil take video, kita baru saja ngadakan workshop bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa
di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, dan Kang Abi adalah salah satu pembicara yang berbicara bagaimana sumber daya manusia harus mengelola potensi lokalnya, Kang ya. Dan kita banyak sekali mendapat insight dari apa yang disampaikan oleh Kang Abdi tadi. Terima kasih sekali lagi, Kang. Sama-sama. Baik sahabat semuanya, demikian bincang obrolan saya bersama Dr. Abdi Yuhana SH.MH, penulis buku Rute Indonesia Raya. Semoga bisa menjadi insight kita untuk menemukan cinta kita kembali kepada Indonesia dan terus mengembangkan semangat kita untuk mengabdi, membangun Indonesia dari perspektif dan dari ilmu yang kita miliki untuk kemaslahatan banyak orang di masa depan, untuk kejayaan Indonesia, terlebih lagi menyongsong 100 tahun Indonesia di tahun 2045 yang akan datang insya Allah. Sampai ketemu lagi di podcast Hendra Shah, dan saya mengucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe atau barangkali baru saja berkunjung ke channel ini, silakan subscribe, like, dan komen yang positif. Semoga kontribusi teman-teman semua bisa membuat channel ini terus berjalan dan bisa menghadirkan inspiring yang lain seperti Dr. Abdi Yuhana SH.MH. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.